Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa sebuah negara dengan puluhan juta pengendara motor dan penggemar balap paling fanatik di dunia harus menunggu hingga 25 tahun lamanya hanya untuk kembali mencium aroma aspal MotoGP di tanah airnya sendiri? Mengapa proyek sirkuit Mandalika yang dulunya sering dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai ambisi yang terlalu muluk tiba-tiba berdiri megah di pesisir selatan Lombok dan mengubah peta pariwisata Indonesia? Dan yang paling menjadi misteri, kebetulankah jika tepat setelah infrastruktur kelas dunia itu berdiri tegak, tiba-tiba lahir seorang bocah ajaib dari Gunung Kidul yang baru saja menggebrak dunia balap internasional dan mencetak sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya? Apakah ini murni sebuah kebetulan? Ataukah semesta sedang merajut benang merah untuk kejayaan otomotif Indonesia? Jumpa lagi bersama saya Vincent Nugraha. Hari ini kita akan membedah sebuah cetak biru besar kebanggaan bangsa. Kisah tentang visi besar, kebangkitan pariwisata, dan lahirnya bintang baru yang seolah menjadi jawaban dari semesta. Veda Ega Pratama. Pastikan kalian menonton sampai akhir karena ada benang merah tak terduga yang menghubungkan ini semua. Untuk memahami besarnya makna sejarah saat ini, kita harus memutar waktu kembali ke tahun 1996 dan 1997. Saat itu, Indonesia pernah berdiri sejajar dengan negara-negara elit Eropa. Sirkuit Sentul di Bogor menjadi saksi bisu raungan mesin dua tak kelas premier yang dikendarai legenda seperti Mike Doohan dan Tadayuki Okada. Kita bangga dunia menatap kita. Namun, kebanggaan itu tak berumur panjang. Badai krisis moneter 1998 menghantam fondasi ekonomi negara. Sentul perlahan tenggelam dalam ingatan, dan kalender MotoGP mencoret nama Indonesia. Selama 2,5 dekade setelahnya, penggemar balap Indonesia hanya bisa menjadi penonton setia dari layar kaca, atau terbang ke Sepang, Malaysia untuk memuaskan dahaga mereka. Sebuah ironi bagi negara yang merupakan salah satu pasar sepeda motor terbesar di dunia. Ratusan wacana untuk membangun sirkuit baru terus muncul silih berganti selama bertahun-tahun. Mulai dari wacana di Bali, Palembang, hingga Banten. Namun semuanya menguap menjadi sekedar janji di atas kertas. Sampai pada akhirnya, sebuah keputusan berani diambil dari Istana Negara. Pada pertengahan masa jabatannya, Presiden Joko Widodo mengambil langkah yang mengejutkan. Alih-alih membangun sirkuit di Pulau Jawa yang sudah padat infrastruktur dan akses yang mudah, beliau justru menunjuk sebuah kawasan di Lombok Tengah, Mandalika. Banyak kritik bermunculan, mengapa di Lombok? Bukankah akses logistiknya akan sangat sulit? Namun disinilah letak visi besarnya. Pembangunan sirkuit internasional Pertamina Mandalika bukan semata-mata soal sirkuit balap. Ini adalah tentang keadilan ekonomi dan sentralisasi yang selama ini dinikmati Pulau Jawa digeser ke Indonesia Timur. Presiden Jokowi menjadikan Mandalika sebagai kawasan ekonomi khusus dan destinasi pariwisata super prioritas. Sirkuit ini dirancang dengan konsep street circuit dengan pemandangan langsung menghadap Samudra Hindia. Tujuannya satu, nation branding, kebanggaan nasional. Kita ingin dunia melihat Indonesia bukan hanya sebagai pasar, tetapi sebagai tuan rumah yang luar biasa. Begitu tersirat dari visi beliau kala itu. Dan visi itu terbayar lunas.
ketika kejuaraan dunia Superbike atau WSBK 2021 dan MotoGP 2022 akhirnya kembali ke Indonesia. Dampaknya luar biasa. Ratusan ribu wisatawan membanjiri Lombok, UMKM lokal hidup kembali, dan perputaran ekonomi mencapai triliunan rupiah dalam hitungan hari. Indonesia kembali ke peta otomotif dunia dengan kepala tegak. Kita punya panggung megahnya, tapi pertanyaan besar berikutnya muncul. Di mana aktor utamanya? Sampai kapan sirkuit kebanggaan ini hanya akan dimenangi oleh pembalap asing? Disinilah cerita ini berubah dari sekedar proyek infrastruktur menjadi sebuah epik sejarah olahraga. Perkenalkan, Veda Eka Pratama, pemuda kelahiran Gunung Kidul, Yogyakarta, yang baru-baru ini membuat bendera merah putih berkibar di kejuaraan dunia Grand Prix. Bagi kalian yang mungkin terlewatkan mengikuti kiprahnya, dengarkan baik-baik fakta ini. Pada tanggal 22 Maret 2026 di sirkuit internasional Ayrton Senna, Goiânia, Brasil, sejarah itu akhirnya pecah. Veda Eka Pratama yang membalap untuk Honda Tim Asia berhasil finish di posisi ketiga dalam balapan Moto3 Brasil. Ini bukan sekedar podium biasa. Ini adalah podium Grand Prix pertama yang pernah diraih oleh seorang pembalap Indonesia sepanjang sejarah. Jalannya balapan pun layaknya sebuah film aksi. Memulai dari posisi keempat, Veda sempat melakukan kesalahan di tikungan pertama dan terjajar hingga ke posisi 10. Ketatnya persaingan kelas Moto3 dunia membuatnya harus berjuang mati-matian. Lalu, sebuah insiden kecelakaan memaksa balapan dihentikan atau red flag pada lap ke-15. Ketika balapan dilanjutkan dengan format sprint gila-gilaan yang hanya menyisakan 5 putaran saja, mental juara Veda berbicara. Veda menganggap 5 putaran itu layaknya sesi kualifikasi. Ia tancap gas, menyalip pembalap-pembalap top Eropa, melakukan manuver berani di lap terakhir melewati Alvaro Carpe, dan berhasil mengunci posisi ketiga di belakang Maximo Quiles dan Marco Morelli. Pembalap yang baru berlaga di Grand Prix keduanya ini berhasil mengangkat trofi di panggung dunia. Sebuah pembuktian bahwa talenta Indonesia mampu berbicara di level tertinggi. Mari kita hubungkan kembali semua benang merah ini. Selama puluhan tahun kita bermimpi. Lalu, di saat infrastruktur fisik berupa sirkuit Mandalika dibangun dengan susah payah oleh bangsa ini untuk menaikkan derajat pariwisata dan harga diri bangsa di mata dunia, di saat yang hampir bersamaan lahir seorang Veda Eka Pratama. Veda Pratama saat ini berkompetisi di Moto3. Tetapi jangan lupakan juga, ada Mario Aji yang juga berkompetisi di Moto2. Veda sudah menunjukkan prestasinya. Semoga Mario Aji juga semakin menunjukkan kualitasnya dan bisa berprestasi. Semesta seolah merancang semuanya dengan lini masa yang terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Panggungnya sudah kita siapkan dengan indah di pesisir Lombok, dan sekarang kita akhirnya memiliki kesatria sejati yang siap bertarung di atas panggung tersebut. Bayangkan betapa gemuruhnya tribun sirkuit Mandalika nanti di bulan Oktober 2026. Bukan lagi sekedar menyoraki Marc Marquez atau Francesco Bagnaia, tetapi puluhan ribu rakyat Indonesia akan berdiri meneriakkan nama anak bangsanya sendiri yang kini berada di papan atas klasemen kejuaraan dunia Moto3. Visi kebanggaan yang dulu dicanangkan oleh Presiden Jokowi kini telah menemukan jiwa pelengkapnya pada diri Veda Eka Pratama dan juga Mario Aji di Moto2.
Ini sejarah sedang ditulis di depan mata kita. Sirkuit kelas dunia sudah terhampar megah, pembalap kelas dunia pun telah lahir. Nah teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apakah Veda Pratama akan mampu berdiri di podium puncak Mandalika pada Oktober nanti? Bagikan opini dan harapan kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol like jika Anda bangga dengan kemajuan otomotif Indonesia. Share video ini agar semakin banyak yang mendukung Veda dan Mario Aji. Jangan lupa subscribe untuk konten-konten mendalam lainnya. Saya Vincent Nugraha. Terima kasih sudah menonton Nesia Insight dan sampai jumpa di lintasan sejarah berikutnya.